There's no way. Hai Sobat Movie, kembali lagi di channel 2S Movie. Tentunya bersama saya Rega Aryansah yang siap menghibur para kaum jomblo yang lagi merana dengan cerita-cerita seru alur filmnya. Saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya saya terus semangat memberikan sedikit hiburan buat kalian semua. Nah, untuk di video kali ini kita akan rangkum film berjudul Matilda, bercerita seorang gadis kecil yang super duper jenius. Semenjak balita dia sudah melihatkan kejeniusannya. Semakin bertumbuh usianya, kejeniusannya semakin menjadi-jadi, ditambah dengan kemampuan telekinesisnya. For your information, telekinesis adalah sebuah kemampuan untuk menggerakkan benda mati dengan kekuatan pikirannya. Nah, walaupun bocah ini jenius, tapi kehidupannya bisa dibilang kurang beruntung karena dia tinggal bersama orang tua yang sedikit tidak memperdulikan kehidupannya. Ayahnya sibuk dengan bisnis mobil bekasnya, sedangkan ibunya sangat sibuk dengan main judi bersama teman-temannya. Lebih lagi, di tempat dia sekolah, dia bertemu dengan kepala sekolah yang sangat aneh dan kejam terhadap murid-murid di sana. Nah, supaya tidak semakin penasaran, kita langsung aja ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, seperti biasa, ambil posisi yang paling nyaman, duduk sila jongkok rebahan, ambil sedikit cemilan dan jauhkan semua pikiran dari mantan. Langsung aja kita 1, 2, 3, let's boom. Scene pertama terlihat seorang bayi yang baru saja dilahirkan di rumah sakit. Yaps, anak ini bernama Matilda. Dia adalah anak dari pasangan Harry dan Zinnia. Berbeda dengan orang tua pada umumnya yang sangat senang ketika kedatangan sang buah hati, mereka malah terlihat sangat kesal karena uang mereka habis untuk membayar biaya persalinan anaknya. Dengan muka yang sedikit kesal itu, mereka membawa Matilda pulang ke rumah dengan mobilnya. Di dalam mobil terlihat juga kakak Matilda yang bernama Michael. Kejeniusan Matilda mulai terlihat ketika ia bisa menulis namanya sendiri di meja makan dengan tumpahan bubur miliknya. Ketika usianya menginjak 2 tahun, Matilda sudah sangat mandiri. Dia bisa melakukan pekerjaan yang seharusnya orang dewasa lakukan. Setiap harinya Matilda di rumah sendirian karena kakaknya yang harus sekolah, sedangkan ayahnya bekerja untuk menjual mobil-mobil bekasnya, dan ibunya sendiri setiap hari bermain judi. Dan sebelum ibunya pergi, ia selalu memberi pesan ke Matilda untuk hidup mandiri, memanaskan makanan sendiri, nyuci sendiri, intinya Matilda hidupnya harus mandiri. Matilda sendiri sangat gemar membaca buku dan majalah, di mana ketika usianya menginjak 4 tahun, Matilda sudah membaca semua buku dan majalah yang ada di rumahnya. Dan ketika Matilda meminta ayahnya untuk membelikan ia buku, ayahnya menolak untuk membelikannya. Akhirnya, setelah mereka semua pergi dengan kesibukannya sendiri-sendiri, Matilda di rumah mencari informasi perpustakaan di dekat rumahnya. Setelah menemukannya, dia langsung pergi ke perpustakaan itu. Dan tentunya pergi sendiri seperti orang dewasa. Setiap hari dia melakukan hal seperti itu. Setelah tidak ada lagi orang di rumah, dia langsung pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Nyonya Phillips yang selalu memperhatikan Matilda dan mengetahui kegemarannya membaca, dia menawarkan kepada Matilda untuk memiliki kartu perpustakaan sendiri, sehingga Matilda bisa membawa bukunya ke rumah. Setelah memiliki kartu tersebut, Matilda setiap harinya membawa banyak buku untuk dibaca di rumah dan pastinya kepintaran Matilda pun semakin meningkat. Keesokan harinya ketika Harry pulang ke rumah dengan wajah yang sangat gembira, di mana dia berhasil menjual 4 mobil dengan keuntungan yang sangat besar. Harry pun meminta kepada Michael untuk mencatat penjualannya di hari itu. Ketika Harry menanyakan berapa keuntungan yang didapatkan kepada Michael, tiba-tiba Matilda dari kursi sebelahnya menjawab keuntungan yang didapatkan Harry sebesar $10.265. Dengan jawaban tersebut, bukannya merasa senang karena kepintaran anaknya, Harry malah marah kepada Matilda dan berkata tidak seharusnya Matilda sok pintar di depan orang tuanya sendiri.
Namun ketika Harry memarahi Matilda, ada kata yang salah yang diucapkannya, di mana dia mengatakan jika seseorang bersalah maka harus dihukum. Dengan ucapan Harry tersebut, akhirnya Matilda punya persepsi boleh menghukum orang tuanya jika mereka salah. Dan karena hal itulah memunculkan ide-ide Matilda untuk menghukum orang tuanya yang berbuat kesalahan. Pada keesokan harinya, ketika keluarga Harry hendak pergi ke showroom mobil bekasnya, di depan rumah mereka sudah diintai oleh anggota FBI yang sedang menyelidiki kelakuan busuk Harry. Sampainya di tempat itu, Matilda melihat semua kecurangan yang dilakukan Harry. Beberapa saat kemudian, datanglah Zinnia sambil teriak bahwa dia baru saja memenangkan judi. Akhirnya dia mengajak Harry dan anak-anaknya pergi ke sebuah kafe. Sesampainya di kafe tersebut, lagi-lagi karena ulah Matilda yang menaruh lem di topi Harry, membuat keributan di sana. Pada malam harinya, ketika keluarga Harry sedang menonton TV, Harry kesal melihat Matilda yang sedang membaca buku. Lantas hal itu membuat Harry marah dan memaksakan Matilda untuk menonton TV. Namun sesuatu hal terjadi di mana ketika Matilda yang menatap TV itu, tiba-tiba TV-nya meledak dan rusak. Lanjut keesokan harinya, di showroom mobil bekas Harry, datang seorang wanita bertubuh besar bernama Agatha Trunchbull yang akan membeli mobil bekas di sana. Di mana Agatha Trunchbull sendiri adalah kepala sekolah yang sangat kejam. Dia memiliki moto gunakan cambuk untuk hajar anak kecil. Nah, dari motonya sendiri kita ketahui kekejaman dia menjadi kepala sekolah. Dari pertemuan tersebut, ketika Harry pulang, ia langsung menawarkan sekolah tersebut kepada Matilda. Nah, tentu saja Matilda menyetujuinya, karena Matilda sendiri sudah lama menginginkan hal itu. Keesokan harinya, Matilda pun langsung diantarkan ke Cranston Hall, di mana itu adalah tempat sekolah Matilda. Ia pun merasa sangat bahagia ketika ia bisa melihat banyak teman-teman yang berkumpul di depannya. Keceriaan anak-anak di sana tiba-tiba berhenti ketika Agatha Trunchbull atau kepala sekolah Cranston Hall keluar dari sekolahan tersebut. Lebih lagi ketika Hortensia, teman baru Matilda, menceritakan kekejaman Trunchbull, di mana ada anak dari kelas 2 yang dilempar Trunchbull dari atas gedung sekolah hanya karena memakan 2 permen coklat. Kemudian tiba-tiba Agatha mendatangi Amanda Tripp, salah satu murid di sana. Agatha tidak menyukai kunciran rambut milik Amanda, dan karena hal itu pun Amanda Tripp dilempar sampai ke kebun bunga luar sekolahan Cranston Hall. Tapi untungnya Amanda Tripp selamat dan malah ia berhasil memetik bunga sambil berseluncur di atasnya. Teman-temannya yang melihat langsung bersorak gembira. Scene berlanjut ketika semua murid masuk kelas, terlihat Amanda Tripp sedang bersama Ibu Honey, wali kelas murid Matilda. Ibu Honey sendiri adalah guru yang paling baik dan dekat terhadap murid-murid di sana. Akhirnya kelas pun dimulai. Pelajaran pertama Matilda adalah perkalian. Namun karena Matilda jenius, jadi untuk pelajaran itu bisa dengan mudah dimengerti. Bahkan ketika Honey mengatakan 13 dikali 379, Matilda pun langsung menjawabnya dengan 4927. Dengan jawaban tersebut, Honey pun kaget. Akhirnya Matilda sedikit bercerita tentang kegemarannya membaca buku. Pada malam harinya, ketika keluarga Harry sedang asik menonton pertandingan tinju di televisi, datanglah Ibu Honey yang akan membicarakan tentang Matilda. Namun Harry dan Zinnia tidak menyukai kedatangan Honey. Bahkan mereka sempat menghina Honey. Akhirnya Honey pun pulang dan meninggalkan sebuah buku di dekat pintu rumah untuk Matilda. Pada keesokan harinya, ketika Matilda baru pulang dari sekolah, lagi-lagi Matilda melihat polisi yang sedang mengawasi rumah mereka. Ia pun langsung memberitahu Harry dan Zinnia, namun mereka tidak mempercayai itu. Scene berlanjut ketika di sekolah, Matilda diseret Agatha ke ruang coki. Ruang coki sendiri adalah ruang menyeramkan untuk menghukum murid-murid nakal Cranston Hall. Matilda dibawa ke sana karena Agatha mengetahui bahwa ayahnya seorang penipu yang telah menjual mobil rongsokan kepadanya. Namun karena Ibu Honey mengetahui hal itu, ia pun langsung menyelamatkan Matilda dari ruangan tersebut dan membawanya kembali ke kelas.
Di dalam kelas keributan pun terjadi, di mana bermula dari Agatha yang meminum segelas air dari sebuah teko yang isinya sudah dicampur seekor kadal oleh Lavender. Kejadian itu pun membuat gelak tawa murid-murid di sana. Setelah kejadian itu, lagi-lagi Agatha menuduh Matilda yang melakukannya. Akhirnya keluarlah caci makian Agatha untuk Matilda. Namun tak disadari ketika Matilda yang sedang tertekan oleh cacian Agatha, disitulah kekuatan Matilda muncul, dan ia berhasil menggerakkan gelasnya hanya dengan kekuatan pikirannya. Setelah Agatha keluar dari kelas mereka, Matilda mendekati Ibu Hani dan menjelaskan semua yang baru saja terjadi, di mana dia mengatakan bahwa gelas itu bisa bergerak karena kekuatannya. Namun pada saat itu Hani belum mempercayainya. Pada sore harinya, Matilda pun ikut Hani pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, dia melihat sebuah rumah besar yang sangat mengerikan, di mana rumah itu adalah rumah dari Agatha Trunchbull. Di saat itu juga Hani menceritakan kehidupan di rumah besar itu, yang ternyata sebenarnya rumah itu milik orang tua Hani. Namun setelah kedua orang tuanya meninggal, ia mendapatkan perlakuan buruk dari bibinya, dan dia diusir dari rumah itu. Bibi yang dimaksud Hani adalah Agatha Trunchbull. Di rumah itu juga banyak harta berharga milik Hani, berupa album-album foto keluarga mereka dan juga boneka kesayangan Hani. Scene berlanjut ketika Hani mengantar Matilda pulang. Matilda yang melihat Agatha Trunchbull pergi dari rumah, memutuskan untuk masuk ke rumah itu dan mengambil benda-benda kesayangan milik Hani. Namun yang tidak diketahui Hani dan Matilda, Agatha Trunchbull kembali pulang ke rumah karena mobil yang dipakainya mogok di jalan. Kecurigaan Agatha pun muncul ketika dia melihat kotak coklat kesayangannya telah berubah posisi. Ia pun langsung mencari penyusup di rumahnya dan ketegangan pun mulai terjadi. Scene berlanjut lagi di mana Matilda terus melatih kekuatannya dan sekarang dia sudah bisa dengan mudah mengendalikan kekuatan pikirannya tersebut. Hanya dengan melihat dan menunjuk jarinya, dia bisa menggerakkan semua benda di dekatnya. Akhirnya Matilda pun kembali ke rumah Agatha untuk mengambil boneka kesayangan Hani. Dengan menggunakan kekuatannya, dia berhasil mendapatkan boneka beserta coklat kesukaan Hani. Pada malam itu juga Matilda mengerjai habis-habisan Agatha Trunchbull sampai ketakutan dan lari terbirit-birit. Namun ada sesuatu masalah yang tidak diketahui Matilda, di mana pita rambut miliknya terlepas dan ditemukan oleh Agatha. Keesokan paginya ketika Matilda pergi ke sekolah, dia langsung menghampiri Hani dan memberikan boneka serta coklat kesukaannya. Di sini Matilda pun menceritakan semua perbuatannya di malam hari itu. Dia berhasil mengambil boneka dan coklat hanya menggunakan kekuatannya. Dan pada saat obrolan itu, Matilda memperlihatkan semua kekuatannya kepada Hani. Namun di tengah pertunjukan tersebut, tiba-tiba Agatha Trunchbull datang ke kelas Matilda sembari menyuruh anak-anak cepat masuk kelas dengan nada emosi. Di mana di hari itu dia menyelidiki siapa yang menyelundup masuk ke rumahnya. Agatha menunjukkan sebuah pita merah dan bertanya kepada anak-anak di sana siapapun yang punya dan memakai pita merah tersebut. Agatha pun curiga terhadap Matilda dan langsung mencekiknya. Namun di saat itu juga Matilda berhasil menggunakan kekuatannya dengan menggerakkan kapur tulis dan menulis, "Agatha ini Magnus, berikan pada putriku rumah dan uangnya. Kemudian pergilah dari kota ini, kalau tidak aku akan menghabisimu seperti kau menghabisiku." Itulah tulisan kapur yang ditulis Matilda dengan kekuatannya. Kemudian Matilda pun menyerang Agatha dengan kekuatannya lagi. Belum habis di situ, setelah diserang kekuatan Matilda, Agatha pun juga diserang sama seluruh anak murid Cranston Hall. Akhirnya Agatha pun pergi meninggalkan sekolah itu, bahkan ia tidak pernah kelihatan lagi setelah kejadian itu. Scene berlanjut ketika Hani sudah pindah ke rumahnya kembali dan sedang menjamu tamu kehormatannya, Matilda. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang Harry dan Zinnia untuk menjemput Matilda dan membawanya pergi ke luar kota. Namun Matilda tidak menyetujuinya dan dia lebih memilih tinggal bersama Hani dan sekolah di Cranston Hall.
Matilda pun meminta Honey untuk mengadopsinya, dengan mengambil surat-surat adopsi di tas miliknya. Ia mengatakan bahwa Harry dan Zinnia hanya perlu menandatanganinya untuk mengesahkan adopsi Matilda. Akhirnya Zinnia dan Harry pun menandatangani surat-surat tersebut, dan setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan Matilda bersama Honey. Kehidupan Matilda pun berubah menjadi penuh kebahagiaan, dan Honey pun menjadi kepala sekolah di Cranston Hall. Film pun selesai. Gimana nih Sobat Movie di alur cerita film kali ini? Semoga kalian sedikit terhibur ya. Nah, buat kalian yang belum support channel ini, saya sangat berharap sekali jika kalian bantu support dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih Sobat Movie. Mari kita ramaikan penutupan ini. 1, 2, 3, let's boom.